Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delviona di kelas 12 IPA 5 ingin menjelaskan tentang struktur kromosom. Kromosom, asal kata kromosom yaitu kromo atau warna dan soma atau badan. Kromosom adalah badan yang mudah menyerap pada warna. Kromosom dapat dilihat ketika sel aktif membelah kondensasi DNA. Kromosom eukariot tersusun atas DNA dan protein atau histon dan non-histon. Kromosom mempunyai sentromer dan lengan. Sentromer memiliki kinetokotor atau tempat pelekatan benang gelondong selama pembelahan inti. Lengan atau badan utama dari kromosom yaitu kondensasi dan terkemasnya kromatin. Lengan kromosom mengandung satu satelit merupakan bagian yang bulat di ujung kromosom. Dua telomer yaitu ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bergabungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Kromosom merupakan struktur berupa benang halus yang membawa informasi genetik atau gen. Kromosom ada di dalam setiap inti sel makhluk hidup. Gen adalah materi genetik yang mempunyai informasi tentang sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Di dalam kromosom, gen tersimpan di suatu area khusus yang disebut lokus. Gen yang berpasangan di dalam lokus yang disebut alel. Tubuh kromosom terdiri oleh benang-benang kromatin yang tersusun oleh asam nukleat atau DNA serta RNA dan protein. Komposisinya terdiri dari 60% protein, 35% DNA, dan 5% RNA. Diagram Pranala atau nonaktif permanen dari sebuah kromosom eukariota selama metafase setelah mengalami replikasi dan kondensasi pemadatan. Yang nomor satu itu kromatid atau salah satu dari dua bagian identik dari kromosom setelah fase S. Yang kedua itu sentromer atau titik dua kromatid bersentuhan. Yang ketiga itu lengan pendek, yang keempat itu lengan panjang. Fungsi kromosom yaitu satu sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai membentuk sifat dan ciri khas individu itu. Yang kedua berperan penting dalam proses pembelahan sel. Yang ketiga menentukan jenis kelamin sebuah individu. Jenis-jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Menurut fungsinya, kromosom dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, kromosom autosom atau tubuh, yakni kromosom yang memberikan ciri-ciri yang ada pada tubuh makhluk hidup. Contohnya, manusia mempunyai 22 pasang kromosom autosom dan satu pasang kromosom genesom. Yang kedua, kromosom genesom atau kelamin, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin organisme pemilik kromosom itu. Contohnya, manusia mempunyai satu pasang kromosom autosom. Jika satu pasang kromosom itu adalah XX, maka manusia itu wanita. Tapi jika satu pasang kromosom tersebut XY, maka jenis kelaminnya laki-laki. Struktur bagian kromosom. 1. Sentromer. Sentromer bagian pusat kromosom yang biasanya berbentuk bulat. Pada sentromer ada kinetokotor mempunyai fungsi penting saat terjadi pembelahan sel. Pada bagian inilah benang spindel melekat kepada masing-masing kutub yang berlawanan. Yang kedua, kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari kedua lengan hasil replikasi pada kromosom. Pada lengan kromosom ada kromonema, yakni pita yang berbentuk spiral. Pada kromonema bisa terlihat penebalan berupa manik-manik yang disebut kromorer. Biasanya kromorer susah untuk diamati, tapi bisa terlihat jelas pada kromosom yang sudah banyak melakukan replikasi. Kromonema dibungkus oleh substansi khusus yang disebut matriks. Kromatid melekat satu nama lain kepada bagian sentromer. Yang ketiga, telomer. Telomer adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bagian ujung dari kromosom. Telomer berfungsi untuk menjaga DNA pada bagian ujung tak terurai serta mencegah bertemunya satu lengan dengan lengan kromosom yang lain. Telomer pun berfungsi untuk melindungi kromosom dari ancaman lingkungan. Yang keempat, kromorer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi protein yang kadang terlihat saat fase. Kromorer sangat jelas terlihat
bentuk hidung, jenis rambut, warna rambut, golongan darah, warna bulu, dan sebagainya. Jumlah kromosom dalam setiap organisme berbeda pada organisme yang berbeda jenis. Ukuran kromosom juga sangat bervariasi antara satu jenis organisme dengan jenis organisme lainnya. Dalam setiap sel tubuh, kromosom berada dalam keadaan berpasang-pasangan. Kromosom yang berpasangan dan memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama disebut kromosom homolog. Setiap pasangan kromosom homolog berbeda dengan pasangan kromosom homolog lainnya. Kromosom sel tubuh terdapat sepasang-pasang atau alelik, sehingga kromosom tubuh terdiri dari dua set. Dua set kromosom pada sel tubuh adalah diploid atau 2N. Pada sel kelamin atau gamet tidak terdapat pasangan-pasangan atau hanya terdapat satu set kromosom. Satu set kromosom pada sel kelamin adalah haploid atau N. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.